Halo, assalamualaikum para bagul semuanya. Jumpa lagi dengan saya Hendy di channel Bagul Anyaran, sebuah channel motivasi usaha untuk pemula. Nah, para pemirsa, di video awal saya sudah memaparkan bagaimana produk itu berjalan sampai ke konsumen. Nah, di situ ada produsen, brand owner, reseller. Nah, kali ini saya akan melanjutkan ocehan saya. Begini teman-teman, dalam memasuki dunia usaha itu ibaratnya ketika bayi mau lahir, ia harus belajar dan mau belajar. Untuk apa? Untuk berjalan. Siap atau tidak siap, dia harus belajar, dan ternyata bisa. Nah, itulah bayi. Jadi dia itu belajar sambil berbuat. Oke teman-teman, inilah jika kita ingin memasuki dunia usaha atau dunia bisnis. Ingat bahwa bisnis yang penuh dengan simbol kemakmuran yang pernah saya bahas di video sebelumnya itu mesti diawali dengan dagang. Dagang itu langkah awal untuk menjadi seorang pengusaha dan mungkin akan bisa mencapai level kemakmuran yang diharapkan. Dan dalam prosesnya itu tidak luput dari berbagai persoalan. Nah, maka dari itu di sini di konten kali ini saya akan paparkan potensi persoalan apa saja yang mungkin akan muncul dalam proses perjalanannya. Kenapa ini penting? Karena jika kita sudah mengetahui hal-hal tersebut, paling tidak dalam proses mengatasi masalah nantinya kita akan semakin mantap, kita akan semakin jos dalam menghadapinya, kuat mentalnya, begitu kira-kira teman-teman. Nah, potensi persoalan apa saja itu? Yang pertama, tidak memiliki visi dari sebuah ide bisnis. Nah, kalau teman-teman mempunyai ide bisnis, itu sebaiknya ditetapkan visi. Visi itu memandang jauh ke depan, mau bagaimana kita. Begitu, itu dimiliki supaya dalam proses perjalanannya kita seperti ada arahan begitu, kira-kira teman-teman. Yang kedua, potensi persoalan itu manakala tidak memiliki banyak informasi bagaimana merintis bisnis dan menjalankannya. Nah, punya ide tapi nggak ngerti bagaimana cara ngerintisnya, bagaimana menjalankannya. Nah, itu akan menjadi potensi persoalan. Selanjutnya teman-teman, belum memahami secara empiris atau secara pengalaman ide bisnisnya itu cocok dengan pasar atau tidak. Nah, begitu. Jadi punya ide bisnis tapi relevan nggak dengan pasar yang hendak kita garap. Nah, yang keempat, potensi persoalan itu manakala belum memahami ukuran dan lingkup operasi bisnisnya. Jadi bisnisnya itu mau dioperasikan itu areanya mana gitu. Apakah Jawa Tengah, apakah sekabupaten, apakah senasional gitu. Nah, itu belum mengerti gitu. Kemudian selanjutnya belum memahami pasar potensial dari produk yang ditawarkan. Jadi sudah memiliki produk tapi belum ngerti, belum tahu pasar potensialnya itu letaknya di mana gitu.
pasar potensialnya itu ada di mana gitu. Jadi produk yang tidak dipasarkan nanti itu ya akan kebingungan begitu mau memasuki pasar ternyata kok nggak berpotensi. Ya ini akan berpotensi menjadi persoalan bagi pengusaha pemula tersebut. Kemudian selanjutnya, belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang kebutuhan pelanggan. Nah, nggak ngerti sebenarnya kebutuhan pelanggan itu apa gitu, sehingga dalam menjual satu produk itu nanti ternyata nggak diminati oleh pelanggan. Itu potensi persoalan. Kemudian selanjutnya, belum memahami segmen pasar. Nah, segmen pasarnya itu siapa gitu, laki-laki atau perempuan dan lain sebagainya itu belum dipahami berkaitan dengan produk yang hendak dijual. Kemudian selanjutnya, masih kesulitan menentukan lokasi yang tepat untuk bisnis Anda. Nah, lokasinya di mana yang tepat itu, yang cocok, yang nanti kira-kira laris. Itu kalau misalkan offline. Kalau online kita mau menggunakan media apa, kita mau jual di marketplace atau tidak. Nah, itu masih blank gitu, belum pasti gitu, sulit untuk menentukan hal tersebut. Kemudian selanjutnya, masih sulit menentukan harga. Nah, ini produknya sudah ada, ide bisnisnya sudah oke, cuman ini harganya berapa ya? Harga eceran terakhirnya berapa? Kemudian nanti kalau ada yang mau jadi reseller itu harganya berapa? Mau jadi katakanlah distributor itu harganya berapa? Nah, itu masih kesulitan menentukan harga-harga tersebut gitu. Kemudian selanjutnya itu belum memiliki kemampuan memahami kekuatan-kekuatan pasar. Nah, jadi pasar-pasar yang terbaik untuk kita garap itu yang mana itu, sehingga ternyata begitu memasuki pasar ternyata pasar itu lemah gitu. Jadi tidak segera laku barang yang kita jual gitu, teman-teman. Dan juga kekuatan pasar itu yang menentukan pasar itu kan ada supplier kayak gitu, ada produk pengganti gitu. Itu tidak kita pahami sehingga hambatan konspirasional, apa iki? Hambatan konspirasional itu kadang begitu orang berbisnis itu kan ada kerjasama. Nah, kita itu belum bisa ikut-ikutan kerjasama, belum bisa masuk untuk bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan tersebut, sehingga bingung itu, sehingga kita masuk sendiri nggak punya relasi dan dari nol kita menjalin relasi-relasi yang ada gitu. Nah, terkadang itu masih menjadi hambatan. Nah, selanjutnya itu tidak memiliki modal yang memadai. Nah, ini potensi hambatan ini. Nah, pada saat sudah berjalan butuh dana untuk mengembangkan pasarnya atau untuk memproduksi barang tersebut, ternyata kurang modalnya. Nah, ini adalah potensi hambatan, potensi persoalan. Nah, selanjutnya itu potensi persoalannya adalah belum memahami strategi marketing. Nah, produk-produk yang dijual itu tidak pakai strategi sama sekali gitu. Kalau marketing itu kan kaitannya dengan produk, kaitannya dengan harga, kaitannya dengan distribution atau place, kaitannya dengan promotion atau promosi.
itu sama sekali nggak dipikirkan. Jadi ini nanti akan mengalami potensi persoalan. Nah, selanjutnya potensi persoalan yang akan muncul itu kira-kira prediksi atau volume penjualan itu tidak realistis. Nah, kira-kira berapa nanti yang akan terjual? Nah, itu dalam memprediksi belum akurat, belum realistis karena memang pemula gitu. Nah, maka dari itu kenapa kita mempelajari potensi persoalan itu, karena memang untuk antisipasi gitu, supaya bisa diminimalisir persoalannya. Nah, kemudian potensi persoalan yang berikutnya itu manakala seorang pengusaha pemula itu belum memiliki rencana bisnis yang sistematis. Nah, jadi tidak sistematis dalam merencanakan bisnis dari A sampai Z-nya itu tidak dibuat itu sejak awal. Jadi nanti itu menjadi potensi persoalan. Kemudian selanjutnya, jika Anda produsen itu kapasitas produksinya masih terbatas. Ini memang wajar. Cuman kalau misalkan itu dipikirkan sejak awal, paling tidak nanti planning-planningnya itu akan lebih mantap, itu lebih akurat ke depannya, dan kapasitas produksinya juga bisa di planning gitu. Manakala penjualan sekian, nanti gimana produksinya, penjualan meningkat, gimana cara meningkatkan kapasitas produksinya. Nah, itu akan lebih tertata rapi. Nah, kemudian potensi persoalan berikutnya yaitu masih memiliki gaya hidup yang akan menghambat perjalanan usaha Anda. Itu gaya hidup. Nah, gaya hidup ini kaitannya dengan style ya, style. Misalkan belum memiliki penghasilan yang cukup dari usaha yang dijalankan, sudah pengen neko-neko gitu, sudah pengen beli ini, beli itu. Nah, itu potensi persoalan juga itu, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya itu jika usaha itu sudah memiliki karyawan, terkadang karyawannya kurang profesional. Nah, itu potensi persoalan. Nah, ini kaitannya dengan SDM, maka dari itu ya perlu pola rekrutmen yang paling baik lah yang diterapkan untuk mendapatkan karyawan yang profesional dalam menjalankan usaha kita, teman-teman. Nah, selanjutnya potensi persoalan yang mungkin akan muncul itu kurang adaptasi dengan perkembangan. Nah, perkembangan itu yang bisa kita lihat adalah perkembangan teknologi, terutama teknologi internet. Nah, pada saat dulu itu nggak ada internet, ataupun internet belum berkembang seperti saat sekarang ini, ya bisnisnya belum banyak yang online. Nah, pada saat sekarang internet sudah berkembang dengan platform yang banyak sekali ragamnya, ya tentunya bisnis juga akan mengalami perubahan-perubahan yang signifikan di dalam operasionalnya. Nah, itu teman-teman, potensi-potensi hambatan yang mungkin akan terjadi. Maka dari itu, bagi kita sendiri selaku pengusaha atau selaku orang yang hendak terjun dalam dunia usaha, itu pertama harus memiliki bakat untuk mengembangkan ide itu, kemudian memiliki minat, kemudian memiliki ketekunan, dan juga memiliki kemampuan profesional. Nah, dengan demikian potensi persoalan yang mungkin akan datang itu bisa dihadapi dengan mulus, teman-teman. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya doakan teman-teman sukses selalu. Saya doakan teman-teman sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.